Salah satu fenomena menarik untuk dibahas adalah kenapa sih kalangan menengah ke bawah itu seperti terobsesi dengan barang branded. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa ya teman-teman dari kalangan itu begitu ingin memiliki barang yang bermerek, padahal harganya bisa jadi jauh di atas kemampuan finansial mereka. Sebenarnya ada banyak faktor sih yang mempengaruhi perilaku ini, mulai dari pengaruh lingkungan, sosial media, hingga kebutuhan untuk diakui dalam pergaulan. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi psikologis. Kita semua pasti pernah sih merasakan keinginan untuk diakui atau diterima di kelompok tertentu. Nah, barang branded ini sayangnya sekarang dianggap sebagai simbol status sosial. Ketika teman-teman menggunakan tas, sepatu, atau pakaian bermerek, kayak ada rasa bangga tersendiri yang muncul. Rasanya kayak udah naik kelas, meskipun secara ekonomi mungkin masih berada di status yang sama. Barang branded ini seperti menjadi tiket masuk untuk ke lingkungan yang lebih tinggi, atau setidaknya membuat teman-teman merasa tidak kalah dengan orang lain. Ada juga fenomena balas dendam dari masa lalu. Banyak teman-teman dari kelas menengah ke bawah yang katakanlah dulunya itu hidup serba kekurangan. Ketika sudah mulai punya penghasilan sendiri, ada semacam keinginan untuk membuktikan bahwa sekarang saya udah sukses kok, saya udah mampu. Membeli barang branded ini menjadi semacam simbol keberhasilan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras selama ini. Teman-teman mungkin merasa sudah pantas menikmati hasil jerih payah meskipun caranya kurang bijak. Selain itu, sosial media juga punya peran besar dalam membentuk obsesi ini. Setiap hari kita disuguhi foto-foto selebriti, influencer, atau bahkan teman sendiri yang memamerkan barang-barang branded. Tanpa sadar, muncul keinginan untuk ikut-ikutan supaya tidak ketinggalan zaman. Apalagi zaman sekarang, eksistensi di sosial media seringkali diukur dari apa yang kita pakai atau yang kita miliki. Barang branded menjadi semacam modal untuk mendapatkan likes, komentar, atau pengakuan dari lingkungan sekitar. Teman-teman ada cenderung merasa lebih pede ketika tampil dengan barang bermerek, meskipun harus menabung berbulan-bulan atau bahkan berhutang demi mendapatkannya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan sekitar. Di banyak komunitas, terutama di kota-kota besar, ada semacam tekanan sosial untuk tampil keren dan mengikuti gaya hidup tertentu. Buat mereka yang tidak menggunakan barang branded, kadang merasa minder atau dianggap kurang gaul. Tekanan itu bisa datang dari teman kerja, keluarga, atau bahkan dari pasangan. Akhirnya, demi menjaga harga diri dan supaya tidak dianggap ketinggalan zaman, banyak yang rela mengorbankan kebutuhan lain demi membeli barang bermerek. Tekanan lingkungan punya peran yang sangat besar dalam keputusan membeli barang bermerek, terutama di kalangan menengah ke bawah. Banyak orang yang awalnya sih nggak terlalu peduli dengan merek, tapi karena sering melihat orang lain di sekitarnya menggunakan barang branded, lama-lama jadi muncul keinginan untuk ikut memiliki. Tekanan ini bisa datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, keluarga, tetangga, hingga lingkungan pergaulan sehari-hari. Di beberapa komunitas, barang bermerek bahkan dijadikan semacam standar untuk menilai status sosial keuangan seseorang. Kalau teman-teman tidak mengikuti standar itu, bisa jadi ngerasa minder, kurang pede, atau bahkan dianggap kurang gaul oleh lingkungan sekitar. Kadang-kadang tekanan ini muncul secara halus sih, misalnya aja lewat obrolan santai yang membandingkan merek barang, atau lewat candaan yang menyinggung soal penampilan kita. Dan sayangnya, teman-teman yang tidak memiliki atau menggunakan barang branded kadang jadi bahan lelucon atau dianggap tidak mampu beli. Situasi ini membuat banyak orang merasa terpaksa beli barang-barang bermerek, meskipun sebenarnya tidak butuh atau belum mampu secara finansial. Tekanan ini juga semakin diperkuat oleh sosial media, di mana semua orang ya secara random bisa komentar di profil kita, apalagi kalau profilnya publik ya. Selain itu, ada juga keinginan secara natural untuk tidak mau ketinggalan dari lingkungan kita. Ketika lingkungan sekitar kita sudah terbiasa dengan barang branded, kita jadi merasa wajib untuk ikut-ikutan supaya tidak terisolasi, dan juga karena kita ingin dihargai. Akhirnya demi menjaga harga diri dan supaya bisa tetap diterima dalam kelompok tertentu, banyak yang rela berkorban lebih bahkan sampai berhutang hanya untuk membeli barang bermerek. Jadi bisa dibilang bahwa tekanan lingkungan adalah salah satu faktor utama yang mendorong teman-teman dari kelas menengah ke bawah untuk membeli barang bermerek. Tekanan ini tidak hanya dari keputusan individu, tapi juga dari budaya konsumtif yang sudah mengakar di masyarakat. Makanya,
kita perlu lebih bijak dan lebih sadar dalam menghadapi tekanan seperti ini, supaya keputusan kita itu kalau memang mau membeli sesuatu betul-betul didasarkan pada kebutuhan dan bukan sekedar ingin diakui atau diterima oleh lingkungan sekitar. Ada juga sih anggapan bahwa barang branded itu punya kualitas yang lebih baik. Karena ada orang yang mikir kalau barangnya mahal mestinya sih lebih awet dan tidak gampang rusak. Padahal sebetulnya tidak semua barang branded betul-betul punya kualitas yang jauh lebih baik dari barang biasa. Tapi sayangnya, persepsi ini sudah terlanjur melekat di benak banyak orang. Teman-teman mungkin merasa lebih aman dan puas ketika membeli barang bermerek, meskipun sebenarnya ada pilihan lain yang lebih terjangkau dan kualitasnya tidak kalah. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa iklan dan promosi dari brand-brand besar itu juga berpengaruh ke pola pikir kita. Misalnya aja, tadinya kita biasa aja, tapi karena keseringan melihat iklan yang menggambarkan kehidupan mewah, sukses, dan bahagia bersama produk-produk branded, lama-lama kita jadi percaya bahwa memiliki barang bermerek adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Padahal, kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menjalani hidup dan bersyukur dengan apa yang ada. Selain itu, budaya konsumtif juga semakin mengakar dan membuat teman-teman jadi mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Diskon besar-besaran, promo cicilan tanpa bunga, dan kemudahan belanja online membuat barang branded terasa lebih terjangkau. Teman-teman bisa jadi mudah tergoda, apalagi kalau ada anggapan bahwa kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Akhirnya keputusan membeli barang jadi diambil secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ada juga orang yang membeli barang branded bukan untuk dipakai sendiri tapi untuk dijual lagi. Bisnis pre-love atau barang second branded memang sedang naik daun. Teman-teman mungkin melihat peluang untuk mendapatkan keuangan dengan membeli barang bermerek, lalu menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kenyataannya, tidak semua orang berhasil dalam bisnis seperti ini. Banyak juga loh yang akhirnya rugi karena barangnya tidak laku atau harganya turun. Pada akhirnya, obsesi terhadap barang branded di kalangan menengah ke bawah ini adalah memang fenomena yang sangat kompleks ya. Tapi kenapa ya banyak yang berpikir bahwa barang bermerek itu selalu memiliki kualitas yang lebih baik, padahal kenyataannya nggak begitu? Ada beberapa alasan kenapa persepsi ini tetap kuat dan sulit dihilangkan. Yang pertama adalah strategi pemasaran dan citra merek. Perusahaan besar yang memproduksi barang branded biasanya sangat serius dalam membangun citra mereka. Mereka menginvestasikan banyak dana untuk promosi, iklan, dan menggunakan model-model terkenal supaya merek mereka selalu diasosiasikan dengan kualitas, prestise, dan keunggulan. Pesan-pesan seperti ini kalau terus-menerus diterima oleh konsumen bisa jadi tidak sadar tertanam di pikiran bahwa barang bermerek pasti lebih baik. Alasan kedua adalah pengalaman konsumen. Banyak orang yang membeli barang branded kemudian ngomong bahwa mereka puas dengan kualitasnya. Pengalaman positif ini kemudian diceritakan ke orang lain atau ditaruh di sosial media sehingga membentuk opini umum bahwa barang bermerek memang lebih awet, nyaman, dan fungsional. Kenapa? Soalnya ya biasanya kalau punya pengalaman buruk itu nggak selalu diceritakan di sosial media kan. Jadinya tidak semua orang tahu. Alasan yang ketiga adalah efek psikologis dan sosial. Barang bermerek seringkali dianggap sebagai simbol status sosial, sehingga kalau ada yang menggunakannya, jadi muncul sejenis rasa percaya diri dan kebanggaan tertentu. Efek psikologis ini membuat orang cenderung membenarkan pembelian mereka dengan alasan kualitas, meskipun sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk diakui atau dihargai. Banyak juga konsumen yang tidak memiliki pengetahuan atau akses untuk membandingkan kualitas barang branded dengan produk yang tanpa merek. Akibatnya, mereka jadi lebih mudah percaya pada reputasi merek daripada melakukan riset sendiri. Hal ini diperkuat oleh minimnya edukasi konsumen tentang pentingnya menilai kualitas secara objektif dan bukan hanya didasarkan merek. Alasan lainnya adalah pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan sekitar, baik teman, keluarga, maupun media, seringkali memperkuat anggapan bahwa barang branded lebih baik. Budaya konsumtif yang berkembang di masyarakat juga bisa mendorong orang untuk mengikuti tren tanpa mempertanyakan kualitas sebenarnya. Terus, gimana dong caranya untuk keluar dari mindset seperti ini? Sebelum memutuskan untuk beli barang branded, sebaiknya teman-teman bertanya pada diri sendiri, ini benar-benar butuh atau hanya sekedar ingin diakui? Apakah keputusan ini akan membuat hidup saya lebih baik atau hanya akan menambah beban? Dengan berpikir jernih, teman-teman mudah-mudahan
bisa terhindar dari jebakan gaya hidup konsumtif yang hanya menguntungkan pihak brand, sementara keuangan kita jadi korbannya. Ingat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh merek apa yang kita gunakan, tapi dari karakter, kerja keras, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.